pahala yang mengalir. Sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Maka kalau hari Jumat kita tidak lupa sama orang tua yang sudah di alam barzah, kita masukin amplop 100.000 kasih DKM, diumumkan sebelum Jumat, amal jariah dari hamba Allah. Pahala ditujukan untuk orang tua yang bernama, disebut namanya Al-Fatihah. Itu orang tua di kuburan gira. Maka ada orang soleh mimpi. Dia melihat seluruh penghuni kubur keluar dari kuburannya, berebut sesuatu di gerbang makam. Tapi ada satu yang tidak berebut. Dia duduk manis di atas mes kuburannya. Ditanya oleh orang soleh, kenapa kau tidak berebut? Itu orang yang duduk di atas mes kuburannya berkata, ana ghaniyun an zalika. Aku udah kaya, nggak perlu berebut. Maka dalam kehidupan kita nggak pernah lihat orang kaya itu antri sembako. Orang kaya. Yang banyak antri itu orang susah, orang miskin. Orang soleh yang mimpi itu kembali tanya, dari mana kau mendapat kekayaan? 5 kali dalam sehari aku mendapat kiriman dari anakku. Setiap kali ia selesai sholat, dia baca doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Aku dikirimin 5 waktu. Belum dia malam Jumat baca Yasin, hadir pengajian, aku dapat lagi pahala. Sementara itu yang berebut, anaknya lupa semua sama orang tua. Itu dia berebut sesuatu dari mana? Dari khotib Jumat. Makanya doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu untuk seluruh saudara kita seiman, seagama, mendapatkan kiriman mingguan dari khotib. Maka kalau khotib lupa baca doa, kesian itu tuh, nungguin kiriman Jumat. Maka khotib nggak boleh sembarangan. Khotib harus tahu syarat rukun untuk menyampaikan khutbah. Doa bagian daripada rukun khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ijtima'an ruhaniyah wa ja'ala hadzal majma'an mubaraka wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyah mahmiyah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah kita laksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi,
Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Fatihah yang pertama kita hadiahkan untuk yang menjadi sebab kita bisa ibadah di sini, Bapak Haji Fauzi Bowo. Semoga Allah selalu jaga kesehatan beliau, dipanjangkan umurnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua. Barangkali ada keluarga kita yang sedang menderita sakit, semoga dengan mukjizat Fatihah Allah Ta'ala angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya. Bil khusus Ibu Siti Aminah binti Sastrawiranu, anallaha berikan ia sehat afiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-daraini amin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa saja yang 5 tersebut pesan Rasul? Yang pertama, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Allah jadikan kehidupan bagi kita hambanya di dunia untuk mencari bekal. Bekal ketika akan mengalami hidup setelah kematian. Kehidupan seseorang setelah kematian, hidup yang kedua setelah di alam dunia, di alam akhirat. Bagaimana keadaannya tergantung dia bagaimana cara hidup di dunia. Jika ia jadikan kehidupan dunia itu untuk mengumpulkan bekal-bekal yang akan dia bawa untuk menuju kepada Allah, maka kehidupannya akan menjadikan ia hamba Allah yang bahagia. Karena liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam hidup di dunia ini kita mencari bekal supaya kehidupan setelah kematian nanti kita dapat menikmati. Kata orang tua zaman dulu, pek-pek-nang. Capek dulu baru senang. Kalau yang nang-nang baru pe. Biasanya orang yang senang dulu masa tuanya capek. Maka rebutlah 5 kesempatan sebelum datang 5. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Allah Ta'ala sudah tentukan batas waktu kehidupan manusia beda-beda.
Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Ta'ala putar kehidupan di antara manusia, datang silih berganti. Tidak selamanya hari Kamis bakal berganti dengan hari Jumat. Tidak selamanya hari Ahad bakal berganti dengan hari Senin. Tidak selamanya ia hidup akan berganti dengan yang akan lahir ke dunia. Maka jika itu datang, manusia tidak bisa menolak. 3 yang manusia tidak bisa menolak apabila terjadi pada dirinya. 1, kematian. Yang kedua, jodoh. Sudah ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, rezeki. Porsi rezeki beda-beda. Wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Senanglah terhadap aturan rezeki yang Allah Ta'ala tentukan. Niscaya kamu menjadi manusia yang kaya. Merasa dirinya cukup dengan apa yang Allah beri. Kalau dia tidak menerima apa yang Allah beri, dia akan menghalalkan berbagai macam cara. Kalau sudah demikian, nggak ada rasa kaya di hatinya. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan yang dinamakan orang kaya itu karena tumpukan hartanya di berbagai macam bank. Walakin, tetapi yang dinamakan kaya itu ghinan nafs, kaya jiwanya, kaya hatinya, merasa cukup apa yang Allah beri kepadanya. Maka orang yang redo terhadap ketentuan porsi rezeki yang Allah beri, dia tidak akan menghalalkan berbagai macam cara, karena dia sudah menyadari inilah bagian saya dari Allah. Rezeki ayam tidak akan mungkin dimakan kucing. Rezeki kucing tidak akan mungkin dimakan ayam. Kalau memang itu Allah Ta'ala sudah tentukan rezeki kita, nggak bakal Allah beri kepada yang lain. Rezeki ada yang dicari, ada yang tidak dicari. Dia datang sendiri. Itu bagi orang-orang yang memiliki makom di sisi Allah, seperti ia kekasih Allah, wali Allah. Habib Soleh Tanggul diberi hadiah emas sama Raja Arab Saudi, karena Habib Soleh Tanggul mampu mengobati putri Raja Arab Saudi yang sejak lahir tidak punya anus, tidak punya lubang dubur, baik depan maupun belakang. Maka melalui Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Raja minta tolong cari orang yang bisa mengobati. Dibawalah Habib Soleh Tanggul. Begitu sampai di istana Raja Arab Saudi, begitu masuk ke dalam istana, disiapkan minum, gelasnya dibolongin pakai ujung pulpen, terus airnya keluar dari gelas. Kata Raja Arab Saudi, ini yang bisa mengobati putriku perilakunya begini.
Udah habis berbuat seperti itu, keluar, ayo kita pulang. Anakku belum diobati, kata raja. Kata beliau, itu gelas tadi sudah bisa mengeluarkan air. Anakmu sekarang sudah bisa mengeluarkan baik dari belakang maupun dari depan. Tuh kekasih Allah. Nggak pakai dipegang, langsung ada tempat keluar buang hajat. Mau dikasih hadiah bongkahan emas. Kata Habib Soleh Tanggul, mohon maaf, saya terlalu banyak yang memberi hadiah emas. Udah buat rakyat sini aja. Tapi kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, terima aja kita buat hadiah ke Yaman. Maka itu bongkahan emas diterima, disedekahkan ke warga Yaman. Maka seketika Habib Soleh Tanggul di mata masyarakat namanya masyhur, terkenal. Nggak pakai nyari rezeki, rezeki datang sendiri. Nggak pakai bawa proposal ke istana raja, raja yang minta. Tuh ada orang-orang yang spesial di mata Allah, memiliki kelebihan dibanding hamba-hambanya yang lain. Maka hayataka qabla mautika, memanfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Kalau udah mati tidak bisa lagi berkarya. Kalau sudah mati tak ada lagi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kalau sudah mati tidak bisa lagi mengarang lagu untuk menghibur orang. Seperti yang baru meninggal itu penyanyi di era tahun 80-an yang vokalnya cukup kita kenal, yang namanya Bob Tutupoli, yang nyanyinya Widuri, yang begitu tuh nyanyi. Mati juga. Kalau udah datang waktunya, nggak bisa dipending, nggak bisa ditunda. Fa'idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa ditunda. Andaikan bisa ditunda, Soeharto masih hidup. Luar biasa Presiden Soeharto saat Bosnia sedang berkecamuk, sedang berperang. Dia datang membawa misi kedamaian. Disuruh pakai baju anti peluru, dia nggak mau. Disuruh pakai helm yang anti peluru karena banyak sniper, penembak jitu karena sedang terjadi konflik peperangan. Dia datang, nggak mau pakai baju anti peluru, tidak mau pakai helm anti peluru, dia pakai baju jas biasa, pakai peci hitam. Sebelum berangkat dia mohon doa dulu kepada Abah Anom Suryalaya. Dia ziarah dulu ke Habib Soleh Tanggul. Dia ziarah dulu ke Habib Anis Solo. Dia ziarah dulu ke guru-guru, minta izin, minta doa, mau berangkat membawa misi perdamaian. Maka dibangunlah di Bosnia Masjid Soeharto. Masya Allah. Banyak jasanya terhadap umat. Maka andaikan kematian bisa ditunda, beliau masih ada. Kemudian wasihataka qabla sukmika.
Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kalau sudah ada penyakit dalam tubuh, peluang tidak maksimal kita beribadah. Kalau Bapak perhatikan tadi saya agak sedikit berat bangun dari duduk rakaat pertama. Karena kaki saya ini lagi terasa. Mungkin pengaruh makan yang kemarin waktu umroh. Makan terlalu enak. Satu nasi kembuli nampan besar, harganya di restoran kalau dirupiahkan 1 juta. Untuk porsi 4 orang. Kambing di atasnya yang usia 3 bulan. Lagi begini aja di atas nasi. Ya Allah. Baru saya sentuh itu, daging sudah lepas semua dari tulang-tulangnya. Empuk. Di Madinah 2 kali, di Mekah 2 kali. 2 restoran saya kunjungi, saya makan. Karena terlalu enak makan, sekarang baru terasa. Baru terasa berat. Peluang beribadah untuk lebih banyak terbatas kalau udah ada penyakit dalam tubuh. Maka selagi sehat, wasihataka qabla sukmika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Penyakit yang ada di bagian kaki namanya asam urat. Kalau sudah melebihi ukuran, kalau sudah melewati 7, 8, 9 itu udah parah. Saat duduk tahiyat akhir itu terasa nyeri. Gak bisa lagi jari kaki ini. Kalau sudah melewati batas, gak bisa begini nih, gak kuat, nyeri, sakit. Maka kenikmatan beribadah berkurang kalau sudah begitu. Maka kata Nabi, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa faraghaka qabla syukmika. Kemudian kata Nabi, setelah kita disuruh memanfaatkan waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit, wa faraghaka qabla syughlika. Waktu yang luang manfaatkan sebelum datang waktu kesempitan. Kalau udah sibuk, banyak yang harus diselesaikan, waktu beribadah juga terbentur dengan kesibukan. Maka kata Nabi, wa faraghaka qabla syughlika. Kemudian wasyababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika usia muda, semua postur tubuh diajak bergerak kemana saja bisa. Masih muda ikut belajar bela diri, jurus 1, 2, 3, 4. Berganti jenjang mulai dari sabuk warna biru ke kuning, ganti lagi merah. Masih muda. Tapi kalau sudah tua, gerakan untuk itu nggak bisa lagi. Maka manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa ghinaka qabla fakrika. Manfaatkan
masa kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Itu waktu silih berganti tuh. Enggak selamanya orang itu kaya. Maka manfaatkan ketika Allah beri kita kaya. Saya udah cerita dulu ada orang terlalu kaya sampai spring bednya itu enggak kelihatan spraynya. Spraynya itu tertutup sama duit semua. Masuk kamar, buka pintu, duit di bawah spring bed. Mobil-mobil berkelas orang belum punya, dia udah punya. Tapi karena waktu itu berganti, nggak selamanya orang itu kaya. Ada waktunya itu orang yang dulu tidur di atas harta yang ia miliki, idul kurban itu yang dulu kaya, mau nyangin pala kambing untuk makan anak dan cucunya. Kalau kita lihat itu, Masya Allah, dunia. Maka manfaatkan jika Allah beri kita rezeki, agar kekayaan kita bisa mengajak kita ke kekayaan yang berkelanjutan. Maluka ma qaddamta wa ma akharta lil warisi. Hartamu itu yang sudah kau infakkan, yang sudah kau belanjakan, yang sudah kau sedekahkan di jalan Allah. Sementara harta yang masih berupa apartemen, masih berupa ruko-ruko, itu lil warisi, akan menjadi pemilik ahli waris. Jika anaknya soleh mendapatkan warisan, warisan itu dia manfaatkan untuk orang tuanya. Ini sebidang tanah kita wakafkan buat musola, buat masjid, buat yayasan atas nama orang tua kita. Kalau anaknya soleh. Tapi jika anak yang mendapatkan warisan hanya untuk kepentingan masing-masing, tidak dia pikirkan orang tuanya, maka habislah sudah, putus pahala-pahala yang mengalir. 3 tuh pahala yang mengalir. Sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Maka kalau hari Jumat kita tidak lupa sama orang tua yang sudah di alam barzah, kita masukin amplop 100.000, kasih DKM, diumumkan sebelum Jumat, amal jariah dari hamba Allah, pahala ditujukan untuk orang tua yang bernama, disebut namanya Al-Fatihah. Itu orang tua di kuburan girang. Maka ada orang soleh mimpi, dia melihat seluruh penghuni kubur keluar dari kuburannya, berebut sesuatu di gerbang makam. Tapi ada satu yang tidak berebut, dia duduk manis di atas mes kuburannya. Ditanya oleh orang soleh, kenapa kau tidak berebut? Itu orang yang duduk di atas mes kuburannya berkata, ana ghaniyun an dzalika, aku udah kaya nggak perlu berebut. Maka dalam kehidupan kita nggak pernah lihat orang kaya itu antri sembako. Orang kaya yang banyak antri itu orang susah, orang miskin. Orang soleh yang mimpi itu kembali tanya, dari mana kau mendapat kekayaan? 5 kali dalam sehari aku mendapat kiriman dari anakku. Setiap kali ia selesai sholat, dia baca doa, Rabbighfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku dikirimin 5 waktu, belum dia malam Jumat baca Yasin, hadir pengajian, aku dapat lagi pahala. Sementara itu yang berebut anaknya lupa semua sama orang tua. Itu dia berebut sesuatu dari mana? Dari khotib Jumat. Makanya doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu untuk seluruh saudara kita seiman seagama mendapatkan kiriman mingguan dari khotib. Maka kalau khotib lupa baca doa, kesian itu tuh nungguin kiriman Jumat. Maka khotib nggak boleh sembarangan. Khotib harus tahu syarat rukun untuk menyampaikan khutbah. Doa bagian daripada rukun khutbah. Andaikan itu khotib lupa baca doa, terus bagaimana kita? Selesai sholat Jumat maka ada i'adah. I'adah itu artinya mengulang. Tetapi i'adah itu zuhur 4 rakaat, niatnya biasa usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati sebagai pengganti itu khutbah yang tadi khotib lupa baca doa. Jadi kalau khotib baca doa lupa, 1 kesian, almarhum di alam barzah nggak dapat kiriman mingguan. Kemudian yang kedua, jamaahnya bingung. Tadi khotib nggak baca doa bagaimana? Bukan diganti dengan sujud sahwi, bukan. Gantinya dengan i'adah sholat zuhur. Maka kalau kita jalan mulai dari keluar tol Ciawi sampai Cianjur, itu setiap pelaksanaan Jumat selesai sholat Jumat ada sholat zuhur. Kalau kita jalan ke Kulon mulai dari Tangerang terus Serang, Banten, itu sama selesai sholat Jumat ada lagi sholat zuhur. Keterangan lengkap ada dalam kitab I'anatut Thalibin. Aturan-aturan bagi orang yang ingin membuat rumah Allah, buat masjid, ada syarat-syaratnya. Dulu orang bikin masjid itu tanya dulu sama ulama. Saya mau bikin masjid di sini guru. Sekarang kamu dengar saat Jumat, jika di masjid itu terdengar ke sini, nggak boleh bikin masjid. Tuh dulu Muallim Yunus, kalau orang mau bikin masjid di Bukit Duri Tanjakan, pada nanya beliau. Kata Muallim Yunus, kalau masih kedengeran jangan. Setelah ulama yang tua-tua tiada, dengan alasan penduduk sudah terlalu banyak, masjid tidak lagi bisa menampung jamaah, maka pada bikin masjid. Nah, di dalam I'anatut Thalibin, apabila di sebuah desa ada masjid yang berdekatan, kemudian azan Jumatnya bareng, dikatakan di kitab itu dua-duanya kagak sah. Karena ada keterangan seperti itu, ulama mengajarkan kalau kita khawatir Jumatnya nggak diterima, nggak sah, maka ganti dengan sholat zuhur, namanya
i'adah. Jadi i'adah sholat zuhur itu dalam rangka ihtiyat ulama, kehati-hatian ulama, takut ibadahnya nggak diterima. Kemudian yang kedua, apabila dua masjid di kampung itu berlomba pengen dia yang disahkan sholat Jumatnya, kemudian dia azan lebih dulu. Begitu masuk waktu langsung azan. Maka dia kalau niatnya begitu, itu yang azan lebih dulu kagak sah sholat Jumatnya. Nah, terus bagaimana? Maka ulama memberi solusi. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah olehmu akan ulama. Ahla dzikri oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Yang dimaksud dengan ahla dzikri adalah ulama billahi wa bidinihi. Satu, ulama yang betul-betul ilmu agamanya mumpuni. Bukan rekayasa pendapatnya, bukan kata orang pendapatnya. Yang kedua, wa da'wahum bihujjatihim. Kalau dia berdakwah dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dengan hujjah-hujjah yang nyata. Yang ketiga, yang dimaksud ahla dzikri ulama di situ kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Risalatul Mu'awanah, ulama yang tidak mencampur adukan profesinya sebagai ulama dengan urusan bisnis. Kalau sudah dicampur sama bisnis, nanti akan terjadi hal-hal yang dapat menghilangkan aura keulamaannya. Umat diajak menanam invest untuk bikin hotel. Udah pada naruh banyak, hotelnya belum ada. Jadi kalau udah terlalu banyak campur urusan dunia, dikhawatirkan oleh Nabi begitu tuh. Kata Nabi, al-alimu idza arada bi ilmihi wajhallah haba kulli syai. Ulama itu jika ia mau mengembangkan dakwah ilmunya semata-mata karena Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Makanya ada ulama yang selalu berani menegakkan kebenaran. Memang kata Nabi begitu. La yazaluna, akan selalu ada ta'ifatun min ummati, kelompok umatku yang berani meneriakkan kebenaran, mengajak kita ke jalan yang Allah Ta'ala redho. Ini yang begini dimusuhin. Tetapi janji Nabi dalam hadisnya itu, la yadurruhum man awa'ahum. Kagak bakal dapet celaka tuh orang yang mengajak umat ke jalan yang benar, mendakwahkan yang hak, tidak akan celaka oleh musuh-musuh, oleh orang-orang yang benci kepadanya. Kenapa? Memang dibela oleh Allah. Makanya ada upaya pembunuhan, dia lolos terus, dibela terus oleh Allah. Akan selalu ada orang yang seperti itu, kata Nabi, yang membela kebenaran, yang meneriakkan kebenaran, akan selalu ada dari zaman ke zaman. Tidak bakal mencelakakan
orang yang seperti itu walaupun musuh-musuhnya banyak. Malah musuhnya yang udah pada mati. Yang memvonis dia 4 tahun penjara udah mati. Hakim Suryaman udah mati. Jaksa penuntut umum Nanang udah mati. Tinggal 2 lagi nih lagi ketakutan. Tuh janji Nabi tuh. La yadurruhum man awahum. Yang meneriakkan kebenaran diponis salah padahal tidak. Justru yang benci yang musuhnya itu lebih dulu. Orang dia bilang sampai ketemu di pengadilan akhirat. Wah, makanya pucat waktu dia ngomong begitu. Saudara, jika nanti saya putuskan bersalah dan harus mendekam di penjara sekian tahun, apa saudara mau banding? Dia nggak mau banding, cuman dia bilang sampai ketemu di pengadilan akhirat. Dia bilang begitu aja udah. Mikirin aja gue mati juga nih. Bener mati tuh. Maka wasihataka qabla mautika. Jaga kesehatanmu sebelum datang kematianmu. Supaya karya-karya kita selama hidup tuh bernilaikan ridho Allah, bernilaikan ibadah, bekal yang akan kita bawa pulang menghadap Allah. Nah, ulama tadi yang meneriakkan kebenaran itu sebagai nujumul ardi. Dia merupakan bintang-bintang di atas muka bumi. Jika bulan itu tidak ada, cahaya bintang bersinar, orang masih senang. Orang masih bahagia ada cahaya bintang yang menerangi bumi. Dia bisa tahu arah jalan. Oh, lewat sini, lewat sini. Maka ada ulama yang diberi julukan nujumul ard, bintang-bintang yang bertebaran di atas muka bumi. Itu ulama yang semata-mata dakwahnya karena Allah, ilmunya mumpuni, tidak terlalu banyak campur urusan agama dengan urusan dunia. Kemudian yang terakhir, tidak bercampur dengan orang-orang yang punya kepentingan dunia. Sebab ulama bakal dijadikan alat. Pejabat kalau menjadikan ulama alat, pejabatnya seneng. Alhamdulillah kiai gue udah pegang. Kiai bagaimana gue? Gue yang ngatur. Ntar gue suruh ngomong begini, dia ngomong. Habis ngomong, gue transfer. Itu kalau udah terlalu sering berhubungan, jadi seperti itu. Al-alimu wal ilim wal amal fil jannah. Orang alim yang mengamalkan ilmunya itu fil jannah. Pasti dia ada di dalam sorga. Wa idza lam ya'mal 'alimu bima ya'lamu kana al-ilmu wal amal wa kana al-'alimu finnar. Tetapi apabila orang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, maka yang di sorga itu ilmu dan amalnya saja, sementara wa kana al-'alim finnar, ulamanya di neraka. Ilmu sama amalnya di sorga, alimnya di neraka karena dia tidak mengamalkan ilmu. Al ulama umanaur rasul, karena ulama itu pemegang amanah rasul. Kemudian wa idza dakhalud dunya faqad khanur rasul. Kalau dia terbuai dengan kehidupan dunia, dia telah berkhianat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah ditawarin gunung yang terbuat dari emas.
Dia nggak mau. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Walau gunung itu terbuat dari emas, saya kagak senang kalau masih ada umat saya yang masuk neraka. Rasul nggak nerima tuh. Dikasih 20 miliar. Itu mah Pak Anies ditawarin 20 miliar. Dia juga kagak mau juga, takut. Itu Rasulullah gak mau tuh dilibatkan dengan kepentingan dunia. Dia tidak akan redo kekayaan dia pegang, tapi masih ada umatnya yang berada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al-alimu idza arada bi ilmihi wajhallah haba kulli syai'. Wa idza arada ayyuksira bihil kunuz haba min kulli syai'. Orang alim itu apabila ia mengamalkan ilmunya semata karena Allah haba kulli syai', maka bakal hilang segala sesuatu yang membuat ia takut. Gak ada takutnya. Berani selalu ada di garis terdepan. Tapi kata Nabi, wa idza arada ayyuksira bihil kunuz haba min kulli syai'. Tapi jika ada ulama yang dengan ilmunya dia memperbanyak keuntungan dunia, haba, maka hilanglah kemuliaan yang ada pada dirinya. Dulu kita lihat wajahnya kita adem, enak. Sekarang kita ngelihatnya kagak enak. Tuh. Rasulullah sudah katakan, jika ulama sudah mengedepankan keuntungan dunia, maka dia akan kehilangan kemuliaan-kemuliaan yang dulu dipanggilnya ulama, sekarang dipanggilnya kakek. Hilang tuh. Hilang. Kenapa? Apa yang Nabi sabdakan demikian. Maka kata Nabi, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aghsilu thiyabakum wa khudhu min sya'rikum wastaku wa tazayyanu wa tanazzafu fa inna bani Israil lam yakunu yaf'aluna dzalika fazanat nisa'uhum. Cucilah bajumu. Kenapa disuruh cuci baju? Karena kita butuh pakaian. Jika tak dibersihkan, tidak dicuci, bakal mengganggu orang yang ada di sebelah kiri dan kanan kita saat beribadah. Wa khudhu min sya'rikum. Kemudian potong rambutmu, wastaku, dan gosok gigimu, dan berhiaslah dan bersihkanlah. Paina Bani Israel, karena sesungguhnya Bani Israel tidak melakukan itu, tidak mencuci baju, tidak memotong rambut, tidak menggosok gigi, tidak pernah berhias, tidak pernah bersih-bersih. Maka pazanat nisa'uhum, karena suaminya berpenampilan seperti itu, bajunya bau, badannya bau, kukunya panjang. Akhirnya itu istri-istri kaum Bani Israel pada meninggalkan suaminya. Maka ini bagian daripada usaha untuk menjaga kelestarian rumah tangga agar sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri kita sehat panjang umur. Allah beri kita kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban dengan sempurna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.